Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Temi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari kelas 6 Mak 1, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai result control yang terdapat dalam sistem pengendalian manajemen. Mari kita mulai ya. Result control merupakan suatu pengendalian yang berorientasi pada hasil akhir yang ingin dicapai. Perilaku karyawan dikontrol dengan cara memberikan reward bagi karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik atau karyawan yang sudah mencapai target, dan juga memberikan punishment kepada karyawan yang tidak dapat mencapai hasilnya dengan baik atau dengan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Akuntabilitas ini mempengaruhi tindakan karyawan karena menyebabkan karyawan lebih berpikir tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, tindakan karyawan tidak dibatasi. Sebaliknya, karyawan diberdayakan untuk mengambil tindakan apapun yang menurut mereka terbaik dalam menghasilkan targetnya. Pengendalian hasil juga dapat mengurangi potensi kurangnya pengarahan. Meski tanpa arahan langsung dari supervisor atau intervensi dari atasan, pengendalian hasil membuat karyawan berperilaku untuk memaksimalkan peluang mereka dalam mendapatkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Pengendalian hasil juga mendorong karyawan untuk mengembangkan bakatnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan memperoleh hasil tergantung dari imbalan yang dia terima. Elemen-elemen pengendalian hasil yaitu mendefinisikan dimensi kerja, mengukur kinerja dari dimensi yang telah terpilih, menentukan target kinerja karyawan pada tiap-tiap ukuran pencapaian, menyediakan imbalan bagi pencapaian target. Mari kita bahas satu persatu. Mendefinisikan dimensi kerja. Mendefinisikan dimensi kerja sama pentingnya dengan pemilihan pengukuran kinerja yang sebangun atau selaras. Atau dengan kata lain, apa yang Anda ukur ialah apa yang Anda dapatkan. Sebagai contoh, perusahaan mendefinisikan dimensi kinerja yang diinginkan menjadi penyusunan nilai pemegang kepentingan, di mana pengukuran kinerja sebagai laba akuntansi. Hal ini menyiratkan bahwa karyawan mencoba meningkatkan pengukuran kinerja laba tanpa memperhatikan apakah berkontribusi atau tidak terhadap nilai pemegangan kepentingan. Karenanya, bukan hanya perusahaan yang perlu menentukan apa yang diinginkan, mereka juga harus memastikan bahwa pengukurannya mengenai dimensi kinerja sesuai dengan perusahaan. Mengukur kinerja dari dimensi yang terpilih. Objek dari pengukuran adalah kinerja yang khusus dari entitas organisasi atau karyawan pada periode tertentu. Ukuran keuangan objektif seperti laba bersih, laba per lembar saham, dan return on asset. Ukuran non-keuangan objektif seperti pasar saham, kepuasan konsumen, dan ketetapan waktu untuk penyelesaian tugas. Ukuran subjektif seperti kualitas kontribusi dalam tim atau efektivitas pengembangan karyawan yang mungkin dinilai dalam skala pengukuran 5 poin. Jika manajer mengidentifikasi lebih dari satu ukuran hasil yang diberikan ke karyawan, mereka harus memberikan bobot pada masing-masing pengukuran, sehingga penilaian mengenai kinerja dapat dikumpulkan dalam evaluasi secara menyeluruh. Saya akan memberikan contoh untuk pengukuran kinerja dari dimensi yang telah terpilih. Contohnya adalah perusahaan Browning Ferries Industry mengalihkan skor pencapaian keuntungan dan tujuan pendapatannya dengan cara memberikan skor yang didasarkan pada penilaian terhadap tanggung jawab lingkungan. Jika skor tanggung jawab lingkungan kurang dari 70%, pengadaannya menjadi 0, tidak menghasilkan bonus. Seringkali organisasi membuat pembobotan pengukuran kinerja secara eksplisit pada karyawan. Contohnya hanya ditujukan saja. Akan tetapi pembobotan bersifat spesial atau seluruhnya implisit, seperti ketika evaluasi kinerja dilakukan secara subjektif. Menentukan target kinerja karyawan pada tiap-tiap ukuran pencapaian. Target kinerja merupakan elemen penting dalam pengendalian usaha, karena mempengaruhi tindakan dalam dua cara, yaitu meningkatkan motivasi dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan untuk dicapai. 2. Target kinerja membuat karyawan dapat menilai aktual relatif terhadap target. Aku akan memberikan contoh untuk gimana cara perusahaan menentukan target kinerja karyawan pada tiap-tiap ukuran pencapaiannya. Contohnya yaitu Maria Giraldo, seorang perawat pada unit gawat darurat di Long Island Jewish Medical Center, biasa dievaluasi dengan beberapa kriteria seperti kepemimpinan, penghormatan, dan seberapa baik dia bekerja dengan orang lain. Beberapa tahun yang lalu,
Rumah sakitnya mengimplementasikan sistem kinerja berbasis komputer baru yang membagi deskripsi kerjanya ke dalam tujuan kuantitatif, seperti menjaga tingkat infeksi untuk unitnya agar rendah dan tingginya skor kepuasan pasien. Semua relatif dengan level target yang spesifik. Sejak sistem baru yang ditetapkan, pada saat tinjauan diskusi tidak terpaku pada apa yang telah dilakukan oleh Miss Giraldo. Dia memenuhi targetnya atau tidak, penjelasannya mengenai pengukuran dan tujuannya, dan pemeriksaan kembali dihitung menggunakan angka yang mereka tentukan. Hal ini telah merubah pandangan Nona Giraldo mengenai keberhasilan dan apa yang dia butuhkan untuk dilakukan agar dapat mencapai titik tertinggi dalam karirnya. Menyediakan imbalan bagi pencapaian target. Imbalan yang termasuk dalam perjanjian insentif bisa dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan, penugasan, kesempatan pelatihan, kekuasaan, dan kebebasan. Hukuman bisa saja berbentuk penurunan jabatan, penolakan oleh supervisor, diberikannya peringatan atau surat SP, dan pemutusan hubungan kerja. Imbalan yang lebih memberi pengaruh motivasi yang kuat kepada karyawan. Namun, merancang imbalan untuk individu atau kelompok kecil dalam perusahaan tidaklah mudah. Implementasinya yang buruk dapat menyebabkan munculnya persepsi karyawan tentang ketidakadilan dan penurunan motivasi atau semangat kerja karyawan. Untuk membangkitkan perilaku yang benar, pengendalian hasil harus tepat, objektif, tepat waktu, mudah dipahami, dan efisiensi biaya. Tepat merupakan tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama, tapi tetap menunjukkan hasil yang sama, atau bisa dikatakan reliable. Pengukuran yang tidak tepat meningkatkan resiko kesalahan evaluasi kerja. Objektif. Hal ini tidak dipengaruhi oleh perasaan seseorang atau interpretasi. Oleh sebab itu, hal ini menjadikan tidak bias. Ada dua cara untuk menaikkan objektivitas, yaitu memiliki pengukuran yang dilakukan oleh orang yang independen dalam proses. Kedua, memiliki pengukuran yang telah diverifikasi oleh pihak yang independen. Contohnya yaitu auditor. Tepat waktu. Merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran. Tepat waktu penting dalam memotivasi dan meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Kemudian dapat dipahami. Karyawan memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, kemudian memahami apa yang harus mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran, paling tidak dalam ukuran yang luas, dan juga karyawan memahami apa yang digambarkan oleh pengukuran. Efisiensi biaya, pengukuran menggunakan biaya secara efisien. Sekian untuk presentasi hari ini. Terima kasih.